أشهد أن لا إله إلا الله. Jadi kedudukan Baitul Maqdis di Palestina itu bagi umat Islam hal yang sakral. Nggak boleh ada orang bilang aku nggak peduli itu dengan Baitul Maqdis, urusan dialah itu. Nggak ada rasa cinta, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah perjalankan pada peristiwa penting ini dari Masjidil Haram kiblat ke Masjidil Aqsa kiblat. Ini dua-dua kiblat nggak Pak? Kiblat nih. Bahkan Nabi pernah kiblatnya ke sana selama 16 bulan di Madinah. Walaupun akhirnya nanti dibalikkan lagi kiblatnya ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi Baitul Maqdis itu adalah tempat para nabi dan rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa di sana nggak Pak? Sana ya. Nabi Isa di sana, Nabi Yahya di sana, begitu. Itu tempat mulia. Maka kemudian kata ulama, eratlah hubungan antara nabi dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi erat nih Pak, nggak kemana-mana hubungannya, erat sekali. Kenapa? Karena nabi yang di Masjidil Haram dia berangkat ke Masjidil Aqsa dan di situ adalah tempat para nabi sebelumnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pernah ada satu riwayat Nabi Musa itu melihat ada dua cahaya. Cahaya sesudahnya ada dua yang terang dan satu lebih terang lagi. Jadi yang satu ini terang, yang satu sangat terang. Ternyata yang terang ini adalah Nabi Isa alaihis salam, dan yang paling terang ini adalah Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hubungan mereka begitu erat. Kemudian yang berikutnya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah peristiwa yang dialami Nabi dengan ruh dan jasadnya. Banyak orang kan mengatakan, Pak, ada nanti orang dengan ruh lah, mana mungkin jasad. Kalau jasad nggak mungkin tembus ke langit, bisa kayak gitu kencangnya hancur badan. Nah, kalaulah ini perjalanan cuman dengan ruh Pak, maka orang Arab nggak akan heboh. Kalau Nabi cerita nih, aku semalam tertidur, diperjalankan lagu ke atas. Apakah yang jalan Muhammad? Pokoknya macam mimpi lah. Kira-kira itu spesial nggak Pak? Nggak. Kenapa orang-orang Mekah waktu itu bilang, Muhammad, coba kau tunjukkan. Kau bilang kau kan pernah ke Baitul Maqdis. Kau tunjukkan sama kami kayak mana keadaan di sana, bagaimana kau masuk di sana, di mana kendaraan kau ikat. Kau ceritakan sama kami. Kenapa? Karena kami baru pulang ke sana. Betul nggak yang kau bilang? Kenapa bisa mereka katakan begitu? Karena Nabi tidak sedang menceritakan kalau dia berangkat dengan ruhnya, tapi bersamaan dengan jasadnya. Itu Pak. Jadi kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang yang mengatakan bahwa Nabi itu berangkat dengan ruh dan jasadnya, itulah mukjizat. Kenapa? Karena di luar nalar manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya, maka itu bisa terjadi dengan sebaik-baiknya. Itulah Pak beberapa hikmah. Kemudian beliau mengatakan, hati-hati nanti dengan kitab yang kitab itu kemudian seolah-olah membahas tentang Nabi, tapi menjauhkan Nabi dari kata mukjizat dan menganggap dia manusia sempurna, tapi bukan karena bimbingan wahyu, tapi karena dia orang cerdas. Itu hati-hati juga kita. Karena ada juga Muhammad itu memang cerdas begini, tapi dikesampingkannya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang Allah titipkan mukjizat padanya. Itu Pak ya. Kemudian beliau melanjutkan dengan aradur rasuli nafsahu alal qabaili wa bada'u islamil ansari. Jadi sesudah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau melanjutkan bahwa aradur rasuli, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, apa yang ditawarkan Nabi? Nafsahu alal qabaili, ditawarkannya dirinya kepada kabilah-kabilah. Maksudnya ditawarkannya dirinya Pak, ajaran yang ada pada Nabi itu ditawarkan kepada kabilah-kabilah. Jadi kabilah itu yang memasuki Mekah itu biasanya mereka banyak dari segala penjuru pada musim haji. Itulah kesempatan Nabi dakwah.
wa bada'u islamil ansori, dan permulaan Islamnya orang-orang Ansor. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khilala adil patrati kulliha ya'ridu nafsahu fi mausimil haji min kulli sanatin 'alal qabail allati tatawafadu ilal baitil harami. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali musim haji, bukan sekali Pak ya, setiap kali musim haji ya'ridu nafsahu. Jadi Nabi itu menawarkan dirinya, ajaran yang dia bawa fi mausimil haji, pada musim haji, min kulli sanatin, di setiap tahunnya. Jadi asal musim haji itu kesempatan Nabi dakwah. Maka kepada siapa Nabi berdakwah? Alal qabail allati tatawafadu ila baitil harami, kepada kabilah-kabilah yang mereka sudah memasuki Baitul Haram untuk menunaikan ibadah haji. Jadi mereka datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan kepada mereka tentang risalah. Yatlu alaihim kitab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang kitab Allah, tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat yang dibawanya. Nabi sampaikan kepada mereka, wa yad'uhum ila tauhidillah, dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Nah, jadi kebayanglah itu Pak, ada orang datang rame ya Pak ya ke Mekah itu, Bapak yang udah berangkat ke sana tuh kalau haji kira-kira banyak Pak? Oh sekarang banyak kali lah dibandingkan dulu. Tapi yang ketika datang itu ditawarkan Nabi satu-satu. Ditawarkan Nabi, aku ini Rasulullah, ini ayat mau kubacakan dulu bentar ya, kau dengarkan ya. Dibacakan Nabi ayatnya. Udah siap itu, hendaklah kita mengesahkan Allah wahdahu wa nabdhil asnami, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Yastajibu li amrillah wa yad'u li ibadatillah. Pokoknya dakwah terus tuh Pak. Dakwah itu terus diserukan kepada orang-orang kabilah-kabilah yang masuk wilayah Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Apa hasil dari dakwah itu bertahun-tahun? Kata beliau, fala yastajibu lahu ahadun, tidak ada seorang pun yang memeluk ajaran Nabi. Kita Pak berdakwah udah nunggu tahun, nggak ada yang mau satu pun ikut. Tahun besok udah lemas kita kan Pak, malas laku, cari cara lain lah. Nabi enggak, kesempatan. Kenapa? Karena urusan Pak dapat hidayah nggak urusan kita. Urusan kita itu cuman usaha, ya Pak ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahkan hidayah itu nggak bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai, tapi Allah yang memberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kalau begitu, tugas ustadz itu cuman menyampaikan dakwah, tapi urusan hidayah bukan urusan ustadz. Jadi ustadz nggak usah sok paten. Oh, karena aku ustadznya itu makanya masuk katibu itu. Bukan ustadz tuh, tapi Allah yang pilih, ya Pak ya. Nabi pun gitu. Jadi Nabi dakwah aja, urusan hasil nggak urusan. Yang penting aku dakwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka terus. Yaqulu Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi, Ibnu Sa'ad mengatakan dalam kitab Tabaqahnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwafil mausima kulla ami yattabi'ul hujjaja fi manazilihim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam asal masuk Pak musim haji, maka Nabi mengikuti orang-orang itu yang orang-orang yang menunaikan ibadah haji, diikuti Nabi sampai ke tempat-tempatnya. Jadi di mana peristirahatannya diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diikuti? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan risalah pada mereka. Nabi mengikuti ke tempat mereka. Kemudian fil mawasimi bi ukazu, atau dia di pasar-pasar seperti pasar Ukas, ya Pak ya. Kemudian pada saat itu yad'uhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka ila an yamna'uhu hatta yubaligha risalati rabbih. Nabi SAW mengajak mereka agar mereka mau melindungi atau menjamin atau mendukung risalah yang dibawa Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibilang Nabi, maukah kalian, kata Nabi, untuk senantiasa membela aku?
agar aku bisa menyampaikan risalah dakwah ini. Apa tawaran Nabi kepada mereka yang mau? Yaitu walahumul jannah, kata Nabi, untuk kalian surga kalau kalian membela. Karena ini Pak, di awal-awal ini istilahnya keadaan genting, satu orang aja yang bela, itu luar biasa tuh. Kira-kira Pak, Bapak lagi susah kali dong, dikasih orang beras 2 kilo, susah kali nih, udah nggak makan berhari-hari, dikasih orang beras 2 kilo, udah siap itu dikasih ikan mujahir 1/2 kilo, senang nggak Bapak? Mana kira-kira lebih senang? Bapak udah kaya raya, duit Bapak udah nggak terhabiskan, baru dibelikan orang Bapak mobil, lebih berharga mana tuh? Pasti beras 2 kilo tuh. Maka tawaran Nabi nggak main-main, walahumul jannah, bagi kau surga nih kalau kau mau ikut membelaku, mau beriman kepada apa yang dibawa Nabi, bagi kau surga. Ini di tahap-tahap ini. Fala yajid ahadan yansuruhu, tidak ada seorang pun yang mau menjadi pembela Nabi, penolong Nabi.